Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2416 memperbarui cinta pedang lama. Jian Jingtian sedang memegang pedang suci sekte tersebut, dan dengan kata-kata, ayo, momentumnya segera membuat kewalahan tiga orang bijak agung Jueming. Terlepas dari kultivasi, ilmu pedang, dan kode pedang Taixuan, levelnya lebih tinggi dari Mu Xuan Kong. Tanpa pedang suci sekte dan tatanan kekuatan surgawi, akan ada kesenjangan kekuatan yang besar antara dia dan pemimpin tanah suci manapun. Tapi sekarang pedang suci sekte itu ada di tangannya, dan Ki Agung disuntikkan ke dalamnya, dia memiliki modal untuk bersaing dengan mereka bertiga, dan bahkan kekuatan pedang itu bahkan lebih kuat dari satu. Sage Agung Jueming, Sage Agung Tianyao, dan Sage Agung Wuxuan mengerutkan kening dan tampak serius, dan tidak terburu-buru maju. Di langit di atas puncak Cixiao, Sage Agung Klan Iblis Misterius dan Sage Agung Changmang bergabung dan akhirnya berhasil memblokir Sage Agung Fuguang yang arogan. Petapa Agung Fuguang saat ini terlalu menakutkan, dia memiliki kain suci Wu Chan untuk mengendalikan jalan suci abadi, dan dia juga memiliki perintah Kaisar Naga di tangannya. Hantu naga dewa ungu emas yang terbang keluar dari tingkat naga Kaisar adalah jiwa naga dewa asli. Kekuatan naga itu sangat menakutkan. Orang ini datang dengan mengancam. Hindari ujung tajamnya dulu dan jangan terlibat dengannya. Petapa Agung Fuguang memiliki jalan suci abadi. Cepat atau lambat, dia akan menekan petapa Agung Changmang dan pria bertopi bambu ini. Dia pasti akan menjadi lebih kuat di setiap pertempuran. Kami akan bertarung dengannya. Itu saja. Sage Agung Jueming diam-diam mengirimkan pesan itu. Baik Tianyao maupun Wu Xuan terlihat cukup terkejut. Sage Jueming Agung ini adalah yang tertua di antara 7 orang bijak Gunung Hitam. Dari segi metode dan latar belakang, dia jauh lebih kuat dari kedua sekte ini. Satu-satunya ketidakpastian adalah apakah dia telah menguasai jalan suci yang kekal. Sungguh luar biasa bahwa orang sekuat itu bisa begitu berhati-hati. Tapi dia benar. Biksu alam suci yang telah menguasai jalan suci abadi dapat dengan mudah bertarung melintasi alam dan menghancurkan mereka yang berada di alam yang sama. Terlebih lagi, Sage Agung Fuguang memiliki kultivasi yang mendalam dan dianggap sebagai Sage Agung dari alam abadi yang memiliki peluang terbaik untuk menjadi seorang kaisar di antara beberapa orang. Selama dia memiliki kepercayaan diri yang cukup, dia dapat bersiap untuk mengatasi tantangan tersebut. Bencana kapan saja. Alasan mengapa mereka saat ini tidak dapat memenangkan pihak lain adalah karena Sage Agung Changmang dan Sage Agung Klan Iblis bukanlah orang biasa. Benar-benar kemenangan itu hanya akan terjadi cepat atau lambat. Biarkan saja seperti itu. Tianyao dan Wuxun langsung menyetujuinya. Jian Jingtian memandang ketiga orang yang ekspresinya tetap tidak berubah, dan diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah. Di bawah provokasi seperti itu, ketiga orang ini masih tidak bisa bergerak, takut mati dan memutuskan untuk tidak bertarung dengannya. Dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lain. Yang disebut pemimpin tanah suci tidak lebih dari itu. Jika kamu tidak sabar, aku akan datang. Jian Jingtian mendengus dingin dan berinisiatif membunuhnya dengan pedangnya. Dia pertama kali mendekati Sage Agung Tianyao, yang merupakan kepala sekolah dari sekte Tianyan dan pedang suci yang sudah lama terkenal. Niat pedangnya juga berada di puncak tingkat ke-7. Bang! Saat pedang itu bersentuhan, petapa Agung Tianyao segera terlempar, dengan ekspresi terkejut di matanya. Dia juga memegang pedang suci sekte tersebut. Jian Jingtian memiliki 8 pedang suci yang tergantung terbalik di belakangnya. Kekuatan susunan pedang beberapa kali lebih kuat daripada Mu Xuan Kong. Ini terlalu berlebihan. Pantas saja Jueming ingin menghadapinya, dia mungkin sudah melihat petunjuknya sejak lama. Jian Jingtian saat ini sangat kuat sehingga jika dia memilih untuk melawannya secara langsung, bahkan tubuh abadinya mungkin tidak dapat menahannya. Gosok. Jian Jingtian memukul mundur Tianyao dan Wuxuan dalam satu pandangan. Hanya Grid Sage Jueming yang memblokir serangan frontalnya. Tapi monster tua itu tersenyum dingin, dan sosoknya berkedip-kedip, menghilang ke penjara darah neter tempat dia berevolusi, berubah menjadi bayangan hantu besar. Dengan cerdik menghindari niat pedang yang mengejutkan dan menakutkan, tubuh aslinya selalu berubah, sehingga sulit ditemukan. Dia jelas sangat kuat dalam kultivasi, tapi dia tidak memilih untuk melawan Jian Jingtian.
Ditambah dengan urusan dua tuan lainnya, Jian Jingtian tidak punya tempat untuk melampiaskan kekuatan pedangnya, dia ingin naik ke langit dan melawan Fu Guang, tapi ditahan oleh Zhu Eming. Bisa dibilang sangat membuat frustrasi. Orang-orang ini semuanya adalah manusia berusia ribuan tahun. Jika ini terus berlanjut sampai Qi Bumi melemah, keadaan akan menjadi sangat buruk bagi saudara muda Jian. Mu Xuankong, yang sedang disembuhkan oleh Feng Yu, mengerutkan kening dan tampak tidak optimis. Feng Yu juga memperhatikan bahwa Sekte Xuantian memiliki jumlah orang yang banyak, sementara kekuatan tempur tertinggi Sekte Jian terlalu kecil. Benar saja, setengah jam kemudian. Suara keras yang mengejutkan terjadi, tetapi Puncak dan Xiao, salah satu dari 7 puncak utama Sekte Pedang, yang pecah. Puncak gunung yang megah dan megah telah tercabut, dan orang bijak agung yang ditempatkan di sini tidak dapat bertahan sama sekali. Ledakan. Setelah gunung runtuh, energi suci yang sangat besar yang tak terbayangkan dimuntahkan dari bawah, dan energi suci mengembun menjadi hujan warna-warni yang terus turun. Daging Mu Xuankong terasa sakit saat melihatnya, ini semua adalah warisan Sekte Pedang. Setelah melihat ini, semangat ketiga Zhu Eming meningkat pesat, dengan senyuman di wajah mereka. Sekte Pedang memang sulit untuk dikunyah, namun selama dikunyah perlahan, cepat atau lambat semua urat sucinya akan putus. Gunung Tianxiang. Tanah suci paling misterius dan tertinggi di dunia Kunlun diselimuti awan dan kabut yang tak terbatas. Dibandingkan dengan kekacauan di dunia luar, tempat ini seperti negeri dongeng di bumi, dengan awan warna-warni melayang di langit, binatang suci berlarian, dan burung spiritual terbang bebas. Di antara pegunungan yang menjulang tinggi, terdapat susunan teleportasi kuno di tengah dojo lereng gunung yang bersih. Tempat ini cukup sepi, hanya ada seorang wanita dingin yang bermain piano dan bermain musik. Suara pianonya seperti suara alam, bergema di lembah kosong, menyebabkan ratusan burung berkicau serempak, dan lagu yang dimainkannya adalah burung legendaris yang memperhatikan Phoenix. Penampilannya tak tertandingi, dan fitur wajahnya yang sempurna memancarkan rasa kesejukan dan kemuliaan. Orang ini tidak lain adalah tetua Tianxiang, Mu Xueling. Berdengung. Tiba-tiba, senar di tangan Mu Xueling bergetar, lalu langsung putus, dan suara itu berhenti tiba-tiba. Namun suara yang tertinggal itu tetap ada, dan burung-burung itu berputar-putar dan terbang, bertahan lama dan tidak mau pergi untuk waktu yang lama. Banyak burung hitam bahkan hinggap di sekitar Mu Xueling, dan burung yang berani masih berdiri di bahunya. Mu Xueling tidak mempedulikan hal ini, hanya melihat susunan teleportasi di tengah platform Tao, dan berkata dengan lembut, apakah kamu di sini? Sejak Tianxiang menerima panggilan lintas batas dari Master Pedang Layang-Layang Ungu, dia telah menjaga tempat ini. Sekarang senar pianonya putus tanpa alasan, dia takut orang itu akan datang. Ledakan. Platform Tao berguncang, susunan teleportasi bersinar terang, dan seberkas cahaya naik ke langit, mengkhawatirkan pegunungan Tianxiang. Ketika cahaya menghilang, seorang pendekar pedang muda dengan wajah kaya dan tampan serta wajah seperti batu giok sedang melihat sekeliling dengan kebingungan. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang datang tak lain adalah Lin Yun, sang ahli kecantikan. Setelah menyelesaikan pelatihannya di alam langit biru, dia akhirnya kembali ke Kunlun dengan instruksi dari Master Pedang Ziyuan. Apakah ini Tianxiang? Lin Yun sangat penasaran, tanah suci Tianxiang yang misterius ini selalu diselimuti lapisan kabut, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melihat dengan jelas. Tapi tidak peduli apa kekuatan di Kunlun, mereka tidak berani meremehkan Tianxiang, mereka memiliki kekuatan yang misterius dan menakutkan. Penatua Suci. Lin Yun melihat sekeliling dan dengan cepat melihat Mu Xueling. Dia berjalan cepat menuju pihak lain sambil tersenyum, menangkupkan tangannya dan berkata, saya telah bertemu dengan Tetua Suci, dan ketika saya kembali ke Kunlun, saya dapat melihat teman lama saya pada pandangan pertama. Sungguh memuaskan. Tingkat kultivasinya sekarang sama dengan pihak lain, atau bahkan lebih tinggi dari pihak lain, namun Lin Yun masih biasa memanggilnya Penatua Suci. Mu Xueling memandang Lin Yun, tingkat kultivasinya tidak terduga, dan aturan jalan suci yang ada di sekitarnya bahkan lebih menakutkan. Segalanya berbeda sekarang. Kekuatan Lin Yun mungkin telah mencapai titik di mana dia bahkan tidak bisa melawannya. Tapi mata jernih itu masih seperti dulu, dan kegembiraan di wajahnya sama sekali tidak dibuat-buat, alami dan tulus. Bolehkah aku bertanya bagaimana kabar Sekte Pedang? Bagaimana kabar Wei Wei? Keduanya berbicara hampir bersamaan dan saling bertanya. Lin Yun tampak sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, biar ku beritahu dulu. Wei Wei telah memuja leluhur ilahi Tian Huang sebagai gurunya dan saat ini sedang retret di istana leluhur.
Tetua suci tidak perlu khawatir. Mu Sueling merasa sedikit lega, dan kemudian berkata dengan sedikit rasa bersalah, situasi Sekte Pedang mungkin cukup buruk. Saya telah memperbaiki payung matahari dan bulan Changlong Anda. Menurut instruksi dari Master Pedang Layang-Layang Ungu, dia tinggal di simbol ilahi reinkarnasi di sini juga akan diberikan kepadamu. Ikutlah denganku ke kuil Tianxiang untuk bertemu dengan Holy Lord, dan kita akan berbicara sambil berjalan. Pola reinkarnasi ilahi. Master Pedang Ziyuan benar-benar meninggalkan tanda reinkarnasi ilahi di Gunung Tianxiang, yang mengejutkan Lin Yun. Tapi coba pikirkan, jika dia memilih untuk mempertahankan salah satu dari 7 pola dewa tertinggi, Master Pedang Ziyuan pasti akan memilih pola dewa reinkarnasi. Jika Anda tidak menguasai jalan suci reinkarnasi, Anda tidak dapat mengendalikan tanda ilahi reinkarnasi. Buk-buk. Jantung Lin Yun berdebar kencang, dan Fang Hua sangat bersemangat. Sejak tiba di Gunung Tianxiang, terjadi beberapa perubahan pada pemakaman bunga, seolah-olah Tianxiang memiliki hubungan lama dengannya. Pada awalnya, Lin Yun tidak peduli, dia hanya menekan kegelisahannya dan mendengarkan dengan seksama informasi tentang Jianzong. Namun seiring jarak yang semakin dekat, kegelisahan pemakaman bunga menjadi semakin tak terkendali. Apa yang salah? Mu Sueling melihat petunjuk itu, berhenti dan bertanya. Lin Yun tidak menyembunyikan apapun. Dia melihat kuil Tianxiang di puncak gunung di kejauhan dan berkata, sungguh aneh. Setelah mendekati kuil ini, pedangku menjadi sangat gelisah. Ini bukan masalah besar. Mungkin ada beberapa sebab dan akibat. Saya akan menemui roh suci nanti. Saya akan bertanya, guru, dan meminta penatua suci untuk terus berbicara tentang Sekte Pedang. Melihat ini, Mu Sueling berhenti bertanya lagi. Mendengarkan narasi Mu Sueling, Lin Yun tampak serius, tapi dia juga menghela nafas lega. Sebelum datang, dia telah memikirkan hasil terburuknya, yaitu ketika dia datang ke Kunlun, tidak hanya Sekte Pedang akan dihancurkan, tetapi tuannya juga akan gagal mengatasi malapetaka tersebut. Meski situasinya buruk sekarang, ini bukanlah situasi terburuk. Tunggu aku. Mata Lin Yun bersinar dengan ujung yang tajam, tangan kanannya terkepal, dan ekspresinya sangat dingin. Dia sangat cemas sekarang, tapi dia masih harus mengendalikan emosinya. Baik itu payung harta karun matahari bulan Changlong atau tanda reinkarnasi ilahi, itu dapat sangat meningkatkan kekuatan, terutama yang terakhir. Ada juga kegelisahan pemakaman bunga, jadi kita perlu bertanya. Lin Yun tiba-tiba tersenyum dan berkata, Elder Sein, biarkan aku menjagamu. Kuil Tianxiang terlihat sangat dekat, namun saat kami bergegas, jaraknya cukup jauh. Lin Yun awalnya ingin menjaga Mu Sueling, tapi dia tidak bisa meningkatkan kecepatannya, jadi dia harus mengambil tindakan. Di tengah seruan Mu Sueling, Lin Yun meraih bahu Mu Sueling dan melaju dengan kecepatan kilat, ruang di sekitarnya terus berubah dan berputar. Mu Sueling sangat terkejut. Dia tidak hanya merasakan ruang berubah dengan cepat, tetapi bahkan waktu pun sedikit lebih cepat. Mengontrol ruang dan waktu. Bagaimana hal ini dilakukan? Mata Mu Sueling membelalak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Yun dengan kaget. Melihat senyum di wajahnya, dia diliputi kebingungan. Suara mendesing. Dalam sekejap, keduanya tiba di depan kuil Tianxiang, Mu Sueling masih linglung setelah mendarat. Di bidang penglihatannya, ruang di depannya kabur seperti hujan dan kabut, tapi tak lama kemudian gambarannya perlahan menjadi jelas. Tampaknya saat ini, ruang dan waktu telah menjadi stabil sepenuhnya. Mu Sueling memiliki visi yang luas, dan ada banyak buku kuno tentang Tianxiang, dia dengan cepat memikirkan kemungkinan, ini adalah metode jalan suci reinkarnasi. Dan Anda harus berlatih hingga tingkat yang sangat tinggi untuk bisa menjadi begitu misterius. Sungguh tidak terbayangkan semua ini akan terjadi pada Lin Yun, usianya baru 28 tahun. Berapa umur Ziyuan ketika dia mencapai kondisi ini? Murid Yao Guang, Lin Yun datang untuk memberi penghormatan kepada Yang Mulia Tianxiang. Lin Yun tidak tahu apa yang dipikirkan Mu Sueling, jadi dia membungkuk di depan pintu istana dan berkata dengan keras. Menggoyang asteris-asteris. Pintu kuno terbuka, dan Holy Lord Tianxiang keluar, dia adalah seorang wanita yang mengenakan kerudung, dia tidak bisa melihat suka dan duka, dan tidak ada jejak sebab dan akibat. Lin Yun cukup terkejut, perasaan yang diberikan oleh guru suci Tianxiang kepadanya jauh lebih misterius daripada perasaan guru pedang layang-layang ungu. Dentang. Tapi sebelum dia bisa melangkah maju untuk berbicara, pedang pemakaman bunga tidak bisa lagi menahan diri dan terbang keluar dari hatinya, dengan cepat menuju ke bagian belakang kuil. Pada saat ini, Lin Yun dan Mu Sueling sama-sama terkejut, dan bahkan guru suci Tianxiang memiliki tatapan aneh di matanya. Apakah ini pedang Kaisar Selatan?
kata Yang Mulia Tianxiang. Lin Yun sadar dan mengangguk. Bab 2417 saatnya bangun dari mimpi. Sungguh. Ketika Holy Lord Tianxiang mendengar bahwa itu memang pedang Nandi, dia mengerti di dalam hatinya, dan kemudian memandang Lin Yundao, ikuti saya. Dia melompat ke udara dan dengan cepat mengejar pedang pemakaman bunga, diikuti oleh Lin Yun dan Mu Sueling. Setelah melewati banyak gunung di sepanjang jalan, pemakaman bunga itu jatuh ke arah celah gunung, dan beberapa orang dengan cepat terjatuh. Mu Sueling sangat terkejut. Tempat ini adalah lembah 10.000 makam di Tanah Suci Tianxiang, tempat tulang dan batu nisan para ahli tingkat kaisar dikuburkan. Ini adalah lembah makam, kata Mu Sueling. Ketika Lin Yun mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia bergumam, lembah makam. Apakah makam Kaisar Nan yang legendaris ada di Tianxiang? Kamu akan mengetahuinya saat kamu turun. Holy Lord Tianxiang mengatakan sesuatu dan jatuh ke lembah makam terlebih dahulu. Ini adalah lembah makam yang sangat luas, bagian atas lembah dipenuhi dengan kekuatan kekaisaran yang kuat, tetapi tidak ada suasana yang menyeramkan. Matahari hangat dan angin musim semi cerah. Setelah Lin Yun jatuh, bukan saja dia tidak merasakan perasaan suram dan dingin, tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi kehangatan, tanpa rasa takut atau takut. Mu Sueling berkata, yang dikuburkan di sini adalah semua pahlawan alam kekaisaran. Bahkan jika ingatan mereka masih ada setelah kematian, mereka semua adalah roh heroik yang melindungi umat manusia. Jadi begitu. Lin Yun tiba-tiba mengerti. Pemakaman bunga ada di sana. Pemakaman bunga berhenti di depan batu nisan yang tidak mencolok di lembah pemakaman. Lin Yun dan yang lainnya dengan cepat berjalan mendekat. Ketika mereka melihat tulisan di batu nisan, murid Lin Yun tiba-tiba menyusut. Ini adalah makam tempat dua orang dikuburkan bersama, Kaisar Nan dan kekasih Kaisar Nan, dan mereka menikmatinya bersama. Hati Lin Yun menegang, dan dia secara alami memikirkan masa lalu cinta mendalam pedang tua itu. Dia menghela nafas lega dan berlutut di batu nisan 3 kali untuk mengungkapkan rasa hormatnya. Ada pula rasa syukur karena telah dirawat oleh pemakaman bunga berkali-kali sepanjang perjalanan. Entah itu Nandi atau istri tercinta Nandi, mereka semua memiliki hubungan yang mendalam dengan Lin Yun melalui pedang pemakaman bunga. Ini masuk akal. Bagaimana mungkin ada makam Kaisar Nan yang terpisah? Mengingat besarnya cinta Kaisar Nan, dia pasti pernah tidur dengan istri tercintanya. Lin Yun tampak emosional, berpikir bahwa orang yang dicintainya akhirnya bisa dikuburkan bersama, yang dianggap sebagai tujuan yang baik. Dari mana bunga itu berasal, dari mana asalku? Angin bertiup di dedaunan Konovo, dan gunung-gunung serta sungai-sungai menjulang tinggi di langit. Aku datang dari langit, dan bunga muncul dari telapak tanganku. Aku tidak punya apa-apa di dunia ini, jadi aku memberimu kuku kuda putih. Lin Yun melihat puisi kecil di batu nisan dan bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya serius dan sedikit sedih. Mu Sueling berkata, dengan cara ini, makam Kaisar Nan di dunia luar semuanya adalah makam. Dia baru sekarang mengetahui fakta bahwa Kaisar Nan dimakamkan di lembah makam. Semuanya palsu. Apa yang disebut sebagai harta paling berharga Kaisar Selatan, tulang naga langit, atlas neraka, dan jimat takdir, juga disimpan di kuil Tianxiang. Yang Mulia Tianxiang memandang Lin Yundao dan berkata, menurut wasiatnya, siapapun yang datang dengan istri tercinta dan pedang sebelum kematiannya, Gunung Suci Tianxiang berhak menyerahkan harta itu kepada pihak lain. Jika Anda mempunyai hak untuk menyerahkannya kepada pihak lain, berarti Anda juga berhak untuk tidak memberikannya kepada pihak lain tersebut. Nandi juga menyimpan polis asuransi, setelah melewati levelnya, dia masih harus melewati level Gunung Tianxiang. Jika saya ingin membangun kembali jalan menuju surga dan memusnahkan roh iblis dan dewa yang terkubur di bawah pegunungan, saya membutuhkan bantuan tulang naga langit. Lin Yun memandang Holy Lord Tianxiang dan dengan jujur mengatakan apa yang dia pikirkan. Setelah dia menguasai ilmu pedang naga langit, dia menguasai otoritas naga langit dan tahu betul betapa menakutkannya kekuatan naga langit. Ia adalah makhluk tertinggi yang menjulang di atas 7 naga dewa dan dapat mengendalikan ribuan naga, bahkan Changlong Xingxi yang tertinggi bawaan dikendalikan olehnya. Nilai tulang naga langit jauh melampaui imajinasi siapapun, dan dapat langsung memperhalus kesenjangan dalam basis kultivasi Lin Yun. Guru Suci Tianxiang memandang Lin Yun dan berkata dalam pemikiran yang dalam, Anda telah memberi tahu saya konsekuensi menerima tulang Tianlong. Tentu saja, kuil Tianxiang tidak punya alasan untuk tidak menerimanya. Kaisar Selatan terobsesi untuk membangkitkan istrinya yang telah meninggal di kemudian hari. Ketika dia akhirnya bangun, semuanya sudah terlambat. Hidupnya akan segera berakhir.
Dia tidak akan bisa mengubah jalan menuju surga dalam kehidupan ini, dia juga tidak akan dikuburkan di pegunungan. Tujuan meminta tanah suci Tianxiang memeriksanya adalah untuk menentukan apakah orang yang menanggung sebab dan akibat ini memiliki kemampuan ini. Kalau tidak, biarpun aku memberimu tulang naga langit, kamu tidak akan mampu menanggungnya, dan itu hanya akan membawa kerugian. Lin Yun tiba-tiba terbangun dan berkata, apakah kamu perlu menguji kekuatanku? Kamu bisa melakukannya kapan saja. Dia mendongak, matanya penuh percaya diri. Tolong. Holy Lord Tianxiang mengangkat tangannya dan memukulnya dengan telapak tangan, dan Lin Yun melangkah maju dengan tegas. Bang! Saat kedua lampu palem bersentuhan, langit dan bumi segera teringat akan suara suci yang khusyuk. Suara suci itu seperti sebuah lagu, dilantunkan ke segala arah melalui sungai waktu yang panjang. Syair untuk surga dan bumi. Ini adalah visi mistis. Di bawah berkah himne, tubuh Lin Yun melonjak dengan kekuatan pedang, dan dua bunga abadi mekar pada saat bersamaan. Di sisi lain, Holy Lord Tianxiang tampaknya telah kembali ke sifat aslinya, tanpa penglihatan atau cahaya di tubuhnya, bahkan fluktuasi Yuan Suci pun tidak ada. Guru Suci Tianxiang menarik kembali telapak tangannya, yang membuat Lin Yun lengah dan harus menarik semua kekuatannya. Gosok. Setelah mundur 3 langkah, Lin Yun menstabilkan tubuhnya dan menghilangkan semua fenomena aneh. Pelatihan di alam langit biru membuat kekuatan Lin Yun melonjak pesat, dan dia masih tidak bisa bergerak bebas dalam waktu singkat. Gunung Tianxiang benar-benar layak atas reputasinya. Lin Yun memandang ke pihak lain dan menangkupkan tangannya. Setelah bertarung barusan, dia akhirnya tahu apa artinya menjadi tak terduga. Kekuatan Holy Lord Tianxiang setidaknya sama kuatnya dengan 9 kaisar. Tuan Suci Tianxiang tampak tenang dan memandang Lin Yun dan berkata sambil berpikir, Kaisar Selatan jauh lebih rendah darimu pada usiamu. Bahkan jika dia masih hidup, dia bersedia menyerahkan tulang Tianlong kepadamu. Lin Yun tidak berkomitmen. Dia melirik pemakaman bunga yang sudah tenang di kejauhan, mengulurkan tangannya, dan memasukkannya ke dalam hatinya. Ikut denganku. Holy Lord Tianxiang memimpin Lin Yun dan Mu Sueling ke kuil Tianxiang. Dia pertama-tama mengikuti instruksi Master Pedang Ziyuan dan mengembalikan pola reinkarnasi ilahi kepada Lin Yun. Pola ilahi reinkarnasi terukir pada sebuah gulungan, Lin Yun mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan saat dia memegang gulungan itu, dia merasakan fluktuasi tanda reinkarnasi di dalamnya. Dia menggunakan jalur suci reinkarnasinya untuk mengujinya sedikit, dan berdengung, segel gulungan itu segera terlepas, dan pola ilahi di dalamnya seperti lautan luas yang bergelombang dengan kekuatan agung. Lin Yun segera berhenti. Di antara 7 pola ketuhanan tertinggi, pola ketuhanan reinkarnasi adalah yang paling penting, dan sekarang bukanlah waktunya untuk menyempurnakannya. Ini payung matahari dan bulan Changlong. Mu Sueling berjalan keluar dari aula belakang dan menyerahkan Changlong Ryue yang telah diperbaiki. Mu Sueling berkata, payung harta karun matahari bulan Changlong tidak hanya diperbaiki, Guru Suci juga secara khusus menyempurnakan 9 jiwa naga. Sekarang payung harta karun matahari bulan Changlong tidak hanya utuh seperti sebelumnya, tetapi kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Terima kasih, Dewa Yang Maha Esa. Lin Yun sangat gembira dan mengucapkan terima kasih lagi. Payung matahari dan bulan Changlong adalah senjata suci tertinggi yang paling banyak digunakannya, sekarang tingkat budidayanya telah meningkat pesat, dan ia memiliki otoritas Tianlong. Di tangannya, senjata suci tertinggi ini dapat digunakan tanpa hambatan apapun dan sangat cocok. Senjata suci tertinggi lainnya di tangannya, tombak teratai emas Kaisar Buddha, tertinggal jauh, dan selalu sulit untuk menggunakannya dengan mudah. Sekarang tingkat kultivasinya telah meningkat pesat, dia tidak dapat menggunakannya dengan lancar. Dengan payung matahari dan bulan Changlong di tangannya, kekuatan Lin Yun meroket. Saya ingin tahu apakah Guru Suci mengetahui di mana pola kehidupan di antara 7 pola ketuhanan tertinggi. Lin Yun bertanya dengan sungguh-sungguh. Dari 7 pola ketuhanan tertinggi, hanya pola kehidupan ketuhanan dan pola ketuhanan es yang tidak ada sekarang, yang terakhir memiliki petunjuk di kuil es dan salju. Tidak ada petunjuk tentang pola kehidupan ilahi. Jika kotak pedang layang-layang ungu tidak dapat mengumpulkan 7 pola suci secara lengkap, ia tidak akan pernah bisa mencapai efek membawa tanah suci abadi, dan kekuatannya tidak akan lebih besar dari kain suci langit. Guru Suci Tianxiang berkata dengan jujur, di Akademi Hitam Putih, dikelola bersama oleh Kaisar Hitam dan Kaisar Putih. Lin Yun sedikit mengernyit. Kaisar Hitam dan Kaisar Putih keduanya adalah salah satu dari 9 kaisar, dan jauh lebih kuat daripada Kaisar Es, dan keduanya mengelola keduanya bersama-sama.
Ini agak merepotkan. Di mana lunasnya hari itu? Lin Yun bertanya. Jauh, namun begitu dekat. Setelah kata-kata guru suci Tianxiang jatuh, larangan tertentu pada kubah kuil dicabut, dan semburan cahaya keemasan melintas dan semburan auman naga meraung di kuil. Berdebar. Kekuatan mengerikan dari naga surgawi jatuh, Lin Yun dan Mu Sueling tidak tahan dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Ledakan. Tulang belakang yang panjangnya hampir 1000 kaki meliuk ke bawah, berwarna keemasan dan bersinar, memancarkan tekanan besar seperti senjata ajaib yang tiada taraf. Saat tulang punggungnya terus turun, kekuatan naga surgawi menjadi semakin kuat. Mu Sueling tidak bisa lagi menahan darah yang mengalir dari sudut mulutnya, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Lin Yun menjalankan kode pedang naga dan Phoenix, dan kekuatan pedangnya sendiri terpancar, tapi dia berdiri sedikit demi sedikit. Di saat yang sama, kekuatan naga surgawi juga berkembang di tubuhnya, dan saat dia bertarung melawannya, dia mengeluarkan auman naga yang mengejutkan, sehingga auman naga di aula terus bergema, seperti guntur dari langit. Setelah melihat ini, Holy Lord Tianxiang menunjukkan ekspresi kepuasan, dan meraih tulang belakang Tianlong dengan satu tangan, dan tulang Tianlong yang tingginya hampir 1000 kaki terus mengembun dan mengembun. Ledakan. Dengan jentikan jarinya, tulang naga langit yang kental jatuh ke lengan Lin Yun. Mendesis. Seperti api surgawi yang menyala, daging dan darah di tangan Lin Yun terbakar merah, dan tulang naga tertanam di dalamnya. Itu akhirnya menempel di tangan kanannya, memanjang hingga menyatu dengan lengan, tapi telapak tangannya menempel padanya seperti sarung tangan. Itu tampak seperti sarung tangan logam tajam dan pelindung pergelangan tangan yang fleksibel, menyatu tetapi tidak menyatu sepenuhnya. Saya telah melarang sementara tulang naga langit ini di tangan kanan Anda, tetapi larangan ini tidak akan bertahan lama, dan Anda masih harus memperbaikinya secepat mungkin. Holy Lord Tianxiang berkata dengan serius, setelah Anda memurnikan tulang ini, Anda akan menerima berkah tanpa akhir dan menjalankan misi membangun kembali jalan menuju surga. Lin Yun mengalihkan pandangannya dari tangan kanannya dan mengangguk dengan berat, adalah tugas kita untuk melakukannya. Ini adalah jimat takdir. Meskipun kamu tidak memintanya, aku akan tetap memberikannya kepadamu. Benda ini adalah artefak suci yang mewarisi ortodoksi Kunlun dan mewarisi takdir. Kekaisaran Shenlong selalu ingin mendapatkannya. Guru suci Tianxiang menyerahkan jimat takdir kepada Lin Yun, dan kemudian berkata, Anda dapat melanjutkan. Anda dapat menggunakannya sendiri, Anda dapat memberikannya kepada orang lain, atau Anda selalu dapat menyembunyikannya. Terserah Anda bagaimana memilihnya. Lin Yun tampak serius, mengetahui pentingnya hal ini. Jika Anda ingin mendominasi Kunlun dan mendirikan dinasti abadi, objek ini jelas merupakan kuncinya. Bagi orang-orang yang ambisius, benda ini jauh lebih penting daripada tulang naga langit. Mu Sueling, sampai jumpa. Holy Lord Tianxiang bertindak tegas dan pergi dengan tenang setelah memberikan perintah. Lin Yun dan Mu Sueling mengobrol sambil berjalan, sepanjang jalan dia melihat banyak murid Tianxiang. Baik bermain piano, memancing di tepi sungai, atau bermain catur di paviliun, kultivasi mereka sangat tinggi. Tapi setiap orang sangat santai dan bersenang-senang tanpa beban, tanpa mengejar kekuasaan atau ambisi. Jika Gunung Tianxiang bersedia campur tangan di Kunlun, saya khawatir 9 kaisar tidak akan bisa menghentikannya, gumam Lin Yun. Mu Sueling tersenyum dan berkata, kami adalah sekelompok pengembara. Kami hanya tinggal di Kunlun karena hubungan lama antara guru suci dan leluhur naga Azure ilahi. Kampung halaman kami bukanlah Kunlun. Kami telah mengembara sepanjang waktu. Jika Anda tidak dapat menyusun kembali jalan menuju surga, kami akan mulai mengembara lagi, mencari tempat yang tenang. Lin Yundao, mengapa? Dewa suci telah menghitung bahwa akan ada bencana di Kunlun dalam 100 tahun. Kecuali jika kaisar dimakamkan di pegunungan dan membangun kembali jalan surgawi, Kunlun pasti akan hancur dan hancur, kata Mu Sueling dengan serius. Mata Lin Yun berkedip, mengetahui bahwa apa yang dikatakan pihak lain seharusnya benar. Meskipun Holy Lord tidak akan ikut campur dalam urusan Kunlun, dia tidak menyukai gaya permaisuri. Menurut pendekatannya, bahkan jika serangan ke alam dewa berhasil, itu akan membawa bencana ke 9 wilayah yang akan sulit untuk dibasmi selama ribuan tahun. Mu Sueling berkata, jadi, kamu harus hidup dengan baik. Apa maksudmu? Bencana belum tentu datang dari roh iblis. Lin Yun berkata dengan serius. Mu Sueling berkata dengan tenang, itu tergantung bagaimana Anda memahaminya. Apakah nasib seekor semut diperhitungkan? Jika penting, itu adalah bencana. Jika tidak, tentu saja itu bukan bencana.
Lin Yun menuliskan ini, dan ketika dia hendak pergi, dia mencium aroma aneh yang jarang terlihat di dunia, dan mau tidak mau menoleh untuk melihat. Aromanya berasal dari sekumpulan pohon purba yang menopang langit di kejauhan. Pohon purba tersebut penuh dengan bunga dan beberapa buah-buahan. Buah-buahan itu memancarkan kilau samar, dan ada sosok manusia meringkuk seperti bayi di dalamnya, yang terlihat sangat aneh. Mu Sueling berkata, itu adalah bunga kupu-kupu mimpi yang paling harum di dunia. Jika seseorang terbangun dari mimpinya, dia akan keluar dari buahnya. Banyak orang di Gunung Suci yang keluar dari buahnya. Lin Yun tampak sedikit terkejut dan kemudian tertawa, tapi dia tidak begitu mempercayai pernyataan ini. Selamat tinggal. Saya tidak tahu apakah saya bisa bertahan hidup setelah saya pergi. Penatua Seng telah merawat Lin dengan baik. Saya menerima rasa hormat Lin. Lin Yun menangkupkan tangannya dan memberi hormat kepada pihak lain, lalu mengangkat matanya, tersenyum, dan berdiri. Ketika Mu Sueling mendengar kata-kata, saya tidak tahu apakah saya bisa bertahan, hati saya tiba-tiba tenggelam, dia sepertinya tidak pernah berpikir bahwa Lin Yun akan mati total suatu hari nanti. Jika dia benar-benar mati. Ketika Mu Sueling memikirkan hal ini, dia segera kehilangan kesadaran. Banyak pikiran muncul di benaknya, dan dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Dia berpikir lama, dan akhirnya mengambil keputusan, memanggil burung suci bernama King Luan, yang berada di dekatnya, dan terbang ke kejauhan. Bab 2418 Tangan Pemusnahan Ilahi. Terkubur di celah pegunungan. Li Wuyu dan Mei Zihua menjaga daerah itu. Sekarang larangan telah banyak dilonggarkan, tidak ada lagi risiko besar bagi para biksu Raja Suci untuk masuk. Namun, energi iblis hitam yang mati terus-menerus menyerbu area terlarang, dan vitalitas kemanapun ia melewatinya perlahan-lahan terkikis, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Sama sekali tidak ada biksu Kunlun yang mau berperang jika tidak diperlukan. Mengapa putri ke-9 belum keluar? Li Wuyu sedikit cemas. Meskipun dia yakin dengan kekuatan dan keberuntungan Su Ziao, dia tidak akan jatuh ke pegunungan pemakaman. Namun keterlambatan muncul masih mengkhawatirkan. Tuan Gos, kenapa Anda tidak masuk dan melihat-lihat? Mei Zihua berkata kepada pria berpakaian dan bertopi hitam tidak jauh dari situ. Pria bertopi hitam menyebut dirinya Tuan Hantu, dan dia adalah biksu iblis yang datang untuk membantu Yao Guang mengatasi malapetaka dengan janji hadiah besar. Keduanya telah menguji dan memastikan bahwa dia memiliki kultivasi seorang bijak yang agung. Tuan Hantu berkata dengan tenang, meskipun larangan telah dilonggarkan, masih sulit bagi mereka yang datang dan pergi di alam Sage Agung untuk menghindari kematian. Namun, saya melihat tren ini. Hanya dalam 1 tahun, Sage Agung akan bisa datang dan pergi dengan bebas. Saat itu, akan ada bencana di Kunlun. Ayo. Li Wuyu tersenyum dan berkata, saya tidak percaya bahwa Anda, seorang biksu iblis, benar-benar peduli dengan hidup dan mati Kunlun. Tuan Gos tersenyum penuh konspirasi dan berkata, silsilah roh iblis tidak peduli apakah Anda baik atau jahat. Tidak peduli apakah Anda baik atau jahat atau kelompok etnis, Anda semua akan diperbudak ketika saatnya tiba. 9 kaisar berada dalam kedamaian dan kegelapan. Faktanya, itu hanya berlangsung selama 3000 tahun. 3000 tahun yang lalu, kecuali Tanah Suci, yang hampir tidak dapat mempertahankan keberadaannya, Kunlun berada dalam kekacauan yang tak berkesudahan, dan dunia berada dalam kekacauan. Api penyucian. Mei Zihua cemberut dan berkata, sepertinya kamu telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuan Gos tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ledakan. Tiba-tiba terjadi kerusuhan di pelarangan Gunung Pemakaman. Selama kerusuhan ini, retakannya sepertinya semakin meluas, dan energi iblis menyembur keluar. Baik Mei Zihua maupun Mei Zihua terkejut dan tersentak saat cahaya keemasan keluar dari energi iblis. Putri ke-9. Mata kedua orang itu berbinar. Su Ziao melirik mereka. Sebelum mereka bisa bergerak, dia berbalik dan mendarat di depan mereka. Saya telah bertemu putri ke-9. Keduanya dengan cepat memberi hormat, Su Ziao mengangguk sedikit, lalu mengangkat tangannya dan menembakkan kembang api berdarah ke langit. Siapa orang ini? Wajah Su Ziao tegas, tidak marah tetapi kuat. Dia melihat ke arah pria berbaju hitam, dan segera merasakan kekuatan kekaisaran yang menakutkan datang padanya. Li Wuyu dengan cepat menjelaskan, tidak ada seorang pun dari keluarga Li saya atau keluarga Mei yang berani membantu Yao Guang mengatasi kesengsaraan. Kami tidak cukup kuat, jadi kami hanya dapat meminta orang bijak iblis ini untuk mengambil tindakan dengan hadiah yang besar. Mei Zihua juga berkata di sampingnya, tidak ada biksu saleh di Kekaisaran Shenlong yang berani datang,
dan hanya ada sedikit biksu iblis yang berani, jadi Tuan Hantu setuju. Su Ziao berkata dengan dingin, jika kamu tidak memiliki kebenaran di hatimu, memiliki keinginan untuk mati, dan disukai oleh Yao Guang, siapa yang berani datang? Tidak ada seorang pun dari jalan lurus yang berani datang, dan tidak seorang pun dari jalan iblis berani datang. Mereka yang berani datang pasti punya motif tersembunyi. Ekspresi Li Wuyu dan Mei Zizi berubah drastis, dan mereka dengan cepat melihat ke arah Tuan Hantu, masing-masing merasa panik di dalam hati. Tuan Hantu tersenyum dengan tenang dan berkata, Putri ke-9 benar. Tidak ada yang berani mengambil jalan yang benar, dan tidak ada yang berani mendatangi para biksu iblis. Para biksu iblis tampaknya nakal, tetapi kenyataannya mereka semua orang yang galak. Siapa yang berani menyentuh permaisuri? Alis yang mulia. Saya dititipi oleh seseorang, dan saya datang ke sini dengan niat untuk mati. Jika Anda ingin membantu Yao Guang mengatasi bencana, bawa saja saya ke tingkat pertama. Li Wuyu terkejut, kalian benar-benar memiliki motif tersembunyi. Saya mengatakan begitu banyak biksu iblis yang tidak setuju, tetapi Anda setuju. Tuan Ghost tersenyum dan berkata, barang-barang yang kalian berdua berikan kepadaku hampir menumpuk di rumahku. Berhentilah menyombongkan diri, obat suci 100.000 tahun adalah kubis Cina. Mei Zihua berkata dengan dingin. Kamu pergi, kata Su Ziao. Perang akan segera terjadi, dan lebih baik memiliki lebih sedikit orang daripada membawa orang yang tidak dikenal. Ledakan. Di tengah suara keras di tanah, sekelompok biksu yang menunggangi binatang buas dan melepaskan energi jahat darah yang kental berkumpul dari segala arah. Pemimpinnya tidak lain adalah Liu Zhang dan Bai Lixuan, yang telah menjaga area tersebut dengan batalion karakter darah. Ada perubahan di pegunungan pemakaman. Kalian berdua akan memimpin batalion karakter darah untuk menjaga tempat ini. Kalian harus menjaganya dengan baik. Su Ziao memerintahkan dengan dingin. Janji. Mereka berdua tidak ragu, tapi mereka lega saat melihat Su Ziao keluar dengan selamat. Su Ziao hendak pergi ke Jianzhong setelah mengatakan itu, tetapi pria hantu itu berkata, Putri ke-9, kamu benar-benar tidak berencana untuk membawaku bersamamu. Aku dipercaya oleh Yang Mulia Zilong untuk pergi ke Jianzhong. Jika kamu tidak melakukannya pergi, jika demikian, Yang Mulia Naga Ungu akan dianiaya dengan sia-sia. Yang Mulia Naga Ungu. Hati Su Ziao tergerak, bukankah Yang Mulia Naga Ungu An Liuyan? Meskipun Lin Yun tidak pernah menyebutkan hubungan antara An Liuyan dan Lin Yun, Su Ziao menjelaskannya dengan jelas di dalam hatinya. Siapa namamu? Panggil saja aku Tuan Hantu. Tuan Hantu, ini aku. Warna aneh muncul di mata Su Ziao, dan dia bergumam, ayo pergi bersama. Keduanya tidak lagi ragu-ragu, masing-masing melompat ke udara dan bergegas ke Jianzhong dengan kecepatan kilat. Ledakan. Situasi di Jianzhong semakin cepat. Ketika Guru Suci Fuguang menunjukkan kartu trufnya, situasi Jianzhong hampir runtuh. Untungnya, Jian Jingtian memegang pedang suci sekte tersebut dan komando langit, dan hampir tidak mampu menstabilkan situasi. Tetapi dengan metode Holy Lord Jueming yang sangat canggih, Jian Jingtian tertahan sehingga dia tidak dapat mendukung puncak utama lainnya. Setelah puncak dan Xiao runtuh, tidak butuh waktu lama bagi puncak Big Xiao untuk runtuh juga. Saat ini, bumi berguncang, dan puncak King Qiao juga runtuh. Hanya Cik Xiao, Jin Xiao, Zik Xiao dan Shen Xiao yang masih menopang 7 puncak utama. Di antara mereka, situasi di puncak Zik Xiao juga cukup berbahaya. Ada 6 orang bijak yang mengepung Long Yun. Semangat lawan tinggi dan mereka ingin menembus puncak lainnya. Petapa Agung Fuguang menunjukkan ketajamannya, dan jalan suci Tai Chi meledak dengan tekanan yang luar biasa. Petapa Agung dari klan iblis dan Petapa Agung Changmang jelas tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Matahari dan bulan berada di langit yang sama. Sage Agung Fuguang meluncurkan gerakan pembunuhannya, dan matahari dan bulan membentuk karakter kuno yang jelas di langit. Karakter ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Ketika Mingzi muncul, bahkan kekuatan surga berfluktuasi, dan cahaya pedang berdarah jauh di dalam sekte pedang membuat beberapa gelombang. Bang! 10.000 Zhang Changlong menderita kerusakan parah, mengaum, Petapa Agung Fuguang memegang tingkat Kaisar Naga, dan menghantam naga ilahi emas ungu di bawah kakinya. Bang bang bang! Petapa Agung Changmang terlempar kembali ke bentuk aslinya dan berguling ke aula utama Cik Xiao, seluruh tubuhnya dipenuhi memar, tulangnya robek, dan dagingnya salah letak dan bersilangan. Lukanya sangat tragis. Feng Yu segera mengambil tindakan dan memanggilnya ke sisinya agar tidak terpengaruh oleh pertempuran antara Jian Jingtian dan lainnya. Orang tua ini benar-benar memiliki sesuatu. Pemukulan Tai Chi Sage menyakitiku sampai mati.
Sage Agung Changmang mengertakkan gigi. Dan naga ungu emas itu, sangat marah. Petapa Agung Changmang memandangi naga ungu emas yang agung itu, dan menjadi semakin marah, dia sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. Awalnya, dia memiliki kesempatan untuk berbalik setelah terkena matahari dan bulan, tapi dia dipukuli habis-habisan oleh naga dewa ungu emas dan kehilangan kemampuannya untuk bertarung dalam waktu singkat. Merayu. Petapa agung dari klan iblis menghadapi musuh sendirian. Setelah raungan lain, wujud aslinya muncul secara langsung. Itu adalah binatang aneh dari zaman kuno, Sirius Bulan Melolong. Ada ekspresi kekhawatiran di mata Feng Yu. Suaminya jarang menunjukkan wujud aslinya. Begitu dia menunjukkan wujud aslinya, situasinya akan sangat berbahaya. Tidak jauh dari situ, momentum Jian Jingtian menjadi lebih lemah. 3 puncak utama terpotong satu demi satu, dan Sekte Pedang kehilangan banyak kepercayaan. Kekuatan suci Jian Jingtian jelas tidak lagi mampu menandingi Sage Agung Jueming, dan itu semua didukung oleh niat pedang Haoyang dan kode pedang Taixuan. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Seorang kultivator pedang dapat menggigit seseorang sampai mati meskipun dia hanya memiliki satu nafas tersisa. Luangkan waktumu dan luangkan waktumu. Sage Agung Jueming melihat bahwa Tian Yao dan Wu Xuan sangat ingin mencobanya, jadi dia segera memberikan nasihat, yang membuat mereka sangat marah. Jian Jingtian merasa sedih dan berkata dengan marah, orang tua Jueming, bagaimanapun juga kamu juga adalah pemimpin dari 7 orang suci Gunung Hitam, bagaimana kamu bisa begitu pengecut? Tubuh Jueming menjulang di penjara darah, dan dia berkata dengan senyum sinis, kalian para kultivator pedang adalah yang terbaik dalam memperjuangkan hidupmu. Aku tidak harus bertarung dengan junior sepertimu, hahaha. Penuh kebencian. Jian Jingtian bergegas ke api penyucian Jueming terlepas dari segalanya. Cahaya pedang tak terkalahkan dan memotong-motong ratusan hantu jahat yang kesal. Namun ketika dia bergegas keluar, kecuali beberapa luka lagi di sekujur tubuhnya, tidak ada hasil. Ketika dia berbalik dan hendak bertarung lagi dan menghancurkan api penyucian ini, Tian Yao dan Wu Sun datang untuk menahannya. Jian Jingtian hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Sage Agung Jueming muncul di penjara darah, dengan telapak tangan terkatup dan gelombang energi iblis melonjak terus-menerus. Di bawah energi iblis yang bergulir, api penyucian yang hancur disembuhkan sedikit demi sedikit. Ini adalah api penyucian tingkat ke-18 yang berasal dari alam Sage Agung Jueming sendiri. Selama api penyucian tersebut tidak rusak, tidak peduli seberapa kuatnya Anda tidak dapat benar-benar menyakitinya. Hahaha, murid Yao Guang, kamu masih sangat muda. Sage Agung Jueming sengaja tertawa, ingin merangsang emosi Jian Jingtian. Sage Agung Jueming tersenyum dan tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres dan mendeteksi aura berbahaya. Tepat ketika dia hendak melihat sekeliling, tulang tangan yang memancarkan api emas meraung, dan tulang tangan itu bergegas ke api penyucian dan mengamuk. Bang bang bang. Kekuatan mengerikan yang terkandung di tangan tulang api emas langsung merobek retakan di api penyucian yang lengkap. Hantu jahat di berbagai neraka dikalahkan dalam satu sentuhan, dan mereka berteriak tanpa henti saat mereka dibakar oleh api. Melihat Bon Hen hendak menangkap Grid Sage Jueming ketakutan setengah mati dan menghindarinya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ledakan. 5 jari dari tulang tangan mengepal dan menggenggam ruang kosong, tapi kekuatan mengerikan menyebar, benar-benar menghancurkan api penyucian yang rusak. Kemudian tulang tangan itu terbuka lagi, berubah menjadi tulang telapak tangan dan melesat dengan ganas. Fiuh. Setelah Grid Sage Jueming mengambil telapak tangan itu dengan paksa, dia memuntahkan seteguk darah, terbang ke depan dan mundur beberapa langkah. Siapa tuannya, apakah kamu berani muncul menemuiku? Sage Agung Jueming terkejut dan marah. Ledakan. Tulang tangan itu meledak dengan cahaya keemasan ribuan kaki, langit dan bumi naik dan turun seperti musik-musik suci, dan gambar emas muncul di 4 arah. Ini adalah himne ke langit dan bumi, sebuah visi mistis. Su Ziao berjalan keluar seperti seorang kaisar manusia dengan kepala botak emas dan karangan bunga pohon suci, dia memandang ke arah Sage Agung Jueming dan mengangkat matanya dan berkata, Su Ziao. Ketiga kata ini sepertinya memiliki intimidasi yang besar, yang mengejutkan Sage Agung Jueming Wu Sun dan Tian Yao, yang bertarung dengan Jian Jingtian, juga berhenti dan dengan cepat mundur ke Sage Agung Jueming. Mereka memandang Su Ziao dengan 3 mata, ekspresi mereka sangat rumit, dan sekilas mereka mengenali identitas satu sama lain. Putri Kaisar, Su Ziao. Saat ini, satu-satunya wanita di generasi muda yang mampu bersaing dengan Lin Yun. Tampaknya rumor tersebut memang benar. Su Ziao adalah orang kepercayaan Lin Yun.
Jika tidak, bagaimana dia bisa mengambil risiko ketidaksetujuan dunia untuk datang ke sini untuk membantu Yao Guang mengatasi bencana tersebut? Ini sama dengan berselisih dengan permaisuri. Tuan Hantu yang datang bersama Su Ziao bertarung dengan Fu Guang, yang sangat mengurangi tekanan pada Sage Agung dari ras iblis. Jian Jingtian berkata dengan agak rumit, Nona Lohua, Anda seharusnya tidak datang. Dia masih biasa memanggil orang lain Luo Hua, yang merupakan nama samaran Su Ziao ketika dia berada di Sekte Pedang. Pihak lain adalah putri ke-9 Kekaisaran Shenlong, dan dia memiliki hubungan dekat dengan permaisuri, dan pengorbanannya terlalu besar. Su Ziao berkata dengan lembut, Lin Yun dan aku sudah menikah, dan gurunya adalah tuanku. Tidak ada yang menghentikanku untuk datang ke Sekte Pedang. Jian Jingtian langsung tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Feng Yu, Mu Xuankong, dan Petapa Agung Changmang yang berada di belakang semuanya tercengang, lalu Feng Yu dan Petapa Agung Changmang tertawa. Aku tertawa terbahak-bahak. Permaisuri selalu menginginkan putri ke-9 menikah dengan klan kekaisaran. Tanpa diduga, dia sudah menikah dengan Lin Yun. Ini benar-benar. Hahaha. Petapa Agung Changmang tidak bisa menahan tawa, dia memiliki prasangka yang mendalam terhadap kekaisaran Shenlong, dan dia memiliki dendam yang besar terhadap permaisuri Shenlong. Tapi dia tidak bisa dikalahkan, dan dia tidak bisa terprovokasi, dia harus menahan segala keluhan yang dia miliki. Ketika saya mendengar ini tiba-tiba, saya tertawa terbahak-bahak hingga luka saya tidak lagi sakit. Feng Yu berbahagia untuk Lin Yun dan berkata sambil tersenyum, adik laki-laki saya juga akan menikah. Guru seharusnya sangat bahagia. 3 orang bijak di seberangnya tampak tertekan, dan mereka benar-benar tidak tahu dari mana pesona playboy ini berasal. Itu sudah cukup untuk menarik begitu banyak dukungan, tetapi dia benar-benar menjadi pasangan dengan Putri Kaisar, yang sungguh sulit dipercaya. Bab 2419 Suami dan istri memiliki pikiran yang sama. Penampilan kuat Su Ziao segera menstabilkan situasi di puncak utama puncak Cixiao. Holy Lord mempunyai perintah. Siapapun yang berani membuat masalah di sini akan dibunuh tanpa ampun. Tidak terkecuali putri ke-9. Petapa Agung Fu Guang, yang bertarung dengan Tuan Hantu dan Petapa Agung dari klan iblis di langit, sangat cemas saat melihat ini, dan segera berteriak dengan berkah dari suara suci. 3 orang bijak Jueming menghela nafas lega. Tanpa kata-kata atau janji apapun, mereka tidak akan berani mengambil tindakan gegabah terhadap Su Ziao. Putri ke-9 menerobos penjara darah Juemingku hanya dengan satu gerakan. Aku sangat mengagumimu. Bisakah kamu memberiku beberapa gerakan lagi? Setelah mendengar kata-kata Fu Guang, Sage Agung Jueming maju selangkah dan memandang Su Ziao dengan curiga. Wajah Jian Jingtian sedikit berubah ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan marah, Jueming, jika kamu punya nyali, lawan aku. Menindas putri ke-9 bukanlah apa-apa. Jueming berkata dengan dingin, kamu pikir aku tidak berani? Di alam misteri surgawi, bahkan jika ilmu pedang kelas 8-mu berada pada puncaknya, aku tidak punya sarana untuk berurusan denganmu. Hanya saja kamu mencintai mempertaruhkan hidupmu paling banyak dan tidak repot-repot memperhatikanmu. Karena putri ke-9 memiliki keberanian untuk menghancurkan penjara darahku, bukankah dia berani melawanku secara langsung? Ups. Tiba-tiba terdengar suara terobosan di langit, tetapi banyak orang suci agung yang sebelumnya menghancurkan puncak Dan Xiao, puncak Big Xiao, dan puncak King Qiao akhirnya melepaskan tangan mereka dan turun ke Cixiao. Dalam sekejap, ada 11 orang suci agung lainnya di kamp sekte Suantian di puncak Cixiao, dan semuanya kuat dan berkuasa, sekuat pelangi. Dari 6 wali agung yang ditempatkan di 3 puncak ini, hanya 5 yang datang, tanpa kecuali, semuanya terluka parah, wajah mereka pucat, dan kemuliaan suci mereka redup. Tidak ada jalan lain, kesenjangan numerik terlalu besar, dan tidak ada orang kejam seperti Long Yunyi atau Ye Guhan, sehingga akan sulit bagi puncak lain untuk memblokir lawan. Wajah Mu Xuankong menjadi sedikit gelap ketika dia melihat ini, dan bahkan Jian Jingtian sedikit mengernyit. Di sisi lain, moral grid Sage Jueming dan yang lainnya meningkat pesat, dengan senyuman bangga di wajah mereka. Putri ke-9, apakah kamu berani bertarung denganku? Jueming menatap pihak lain dan berkata dengan agresif. Alasan kenapa dia mengincar Su Ziao adalah karena dia memiliki karakter pendendam, Su Ziao menghancurkan penjara darahnya dan ingin mencari cara untuk menginjak-injak lawannya. Kedua, lawannya memiliki status bangsawan, jika dia bisa ditangkap dalam satu gerakan, dia akan mampu membuat sekte pedang melemparkan senjata tikus ke arahnya. Apakah kamu begitu yakin bisa mengalahkanku? Su Ziao berkata dengan tenang.
Sage Agung Jueming berkata, saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat menghancurkan Anda hanya dengan satu tangan, tetapi saya dapat dengan mudah menang hanya dengan satu tangan. Jika Anda tidak akurat, kami akan mengerumuni Anda, dan Anda tidak akan memiliki peluang untuk menang. Itu tepat untukmu. Mata Su Ziao bersinar karena kedinginan dan dia berkata dengan dingin. Ekspresi Jian Jingtian dan yang lainnya berubah drastis, dan Su Ziao tidak tahu metode apa yang digunakan untuk membuat penjara darah Jueming runtuh. Namun aura di tubuhnya hanya setingkat orang suci, atau paling banyak adalah orang suci di puncak alam Dao. Dia pasti mengalami petualangan di pegunungan pemakaman, jika tidak, tingkat kultivasinya tidak akan pernah meningkat secepat itu. Tetapi orang-orang suci di alam Dao tetaplah orang suci, dan mereka masih hancur di hadapan kultivasi orang suci agung. Terlebih lagi, orang suci agung Jueming masih dalam keadaan abadi di puncak orang suci agung. Tidak, Jian Jingtian berkata dengan cepat. Dia sendiri berada di alam Sage Agung Tianji, mengandalkan niat pedang kelas 8 dan ki dari Sekte Pedang, yang membuat lawannya ketakutan. Namun dalam pertarungan sebenarnya, Jian Jingtian telah menemukan bahwa lawannya masih bisa dengan mudah menghadapinya. Kepala 7 orang suci Montenegro bukanlah nama yang tidak pantas. Su Ziao berkata dengan tenang, saya bisa menghentikannya. Meskipun situasinya berbahaya sekarang, selama suami saya Lin Yun datang, semua krisis dapat diselesaikan. Dia mempercayai saya akan mempercayainya, dan saya juga bertanya kepada Raja Surga untuk mempercayaiku. Suara Su Ziao tidak terlalu keras, tapi ditransmisikan dengan jelas ke setiap sudut Sekte Pedang, mengejutkan semua orang. Apakah dia menyebut Lin Yun suaminya? Apakah keduanya benar-benar sudah menikah? Su Ziao yang agung dan perkasa ini, yang seperti raja di bumi dan dikenal sebagai yang pertama dari 3 wanita cantik di Kunlun, sebenarnya menikah dengan Lin Yun. Yang lebih luar biasa lagi adalah kepercayaan Su Ziao pada Lin Yun menyentuh hati semua orang. Hahaha, meskipun Lin Yun datang, dia hanyalah seorang penguasa suci. Tidak apa-apa jika dia tidak datang. Kami akan takut dia naik menjadi kaisar. Jika dia datang, kami akan menanganimu bersama. Tersinggung. Ekspresi dingin dan kejam melintas di mata Sage Agung Jue Chen. Meskipun dia berada di alam Sage Agung, dia tidak memiliki kultivasi. Dia pasti akan membalas, dan metodenya yang kejam dan keji tidak kalah efektifnya setelah dia menjadi Sage Agung. Tidak peduli siapa kamu, putri ke-9, jika kamu berani menghancurkan penjara darahku, aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat harganya. Sambil berpikir, dia mendatangi Su Ziao. Logikanya, dengan tingkat kultivasinya, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Satu telapak tangan dari udara dapat menyebabkan Holy Lord jatuh langsung dari puncaknya. Namun menghadapi Sage Jueming Agung yang mendekat, kecantikan Su Ziao yang cantik, dingin, dan arogan tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Di belakangnya, bunga jalan raya mekar pertama kali, yang merupakan jalan suci kaisar, menempati peringkat pertama di antara 36 jalan suci tertinggi. Ledakan. Saat bunga-bunga aneh bermekaran, Su Ziao sama agungnya dengan seorang kaisar manusia, membuat orang-orang merasa sangat takjub. Ini belum berakhir. Gulungan astrologi lainnya terbuka, dan seekor naga ungu emas terbang keluar dari sana, itu adalah naga abadi astrologi tertinggi. Wajah Jueming tetap tidak berubah, apakah itu naga ilahi tertinggi Xingxiang atau jalan suci kaisar naga, itu sudah cukup untuk membuat orang bijak dari alam Tianji ketakutan. Tapi dia tidak. Dia telah memahami rahasia surga, dan telah melintasi kekuatan suci yang tak terukur, mencapai alam keabadian di puncak Sage Agung. Itu hanya tipuan kecil, berlutut dan mohon ampun. Sage Agung Jueming meraung dengan marah, dan kekuatan suci yang luar biasa meledak dari tubuhnya, dan prototipe penjara darah Jueming mengembun sedikit demi sedikit. Tetapi ketika paksaan ini akan menimpa Su Ziao, itu diblokir oleh kekuatan abadi. Cahaya tinjunya juga terhalang, dan ruang menjadi sangat padat. Itu perlu dipecah sedikit demi sedikit sebelum dia bisa perlahan mendekati Su Ziao. Apa yang terjadi? Murid Grid Sage Jueming tiba-tiba menyusut, dan dia sangat terkejut. Saya melihat bunga aneh lainnya bermekaran di belakang Su Ziao, bunga yang tak terkalahkan, abadi, tak terbatas, dan indah. Itulah kekuatan kebenaran. 9 jalan suci abadi, jalan suci kebenaran. Nyanyian pujian tanpa batas bergema dari surga ke bumi, dan bayangan emas seperti dewa muncul di belakang puncak Cixiao. Mereka menyeberangi sungai waktu untuk memuja Su Ziao, menyanyikan himne dan melafalkan perbuatan mulianya. Himne langit dan bumi, ini adalah visi mistis.
Su Xiao juga seorang jenius dalam mitos, seperti Lin Yun, dia adalah mitos terkini di dunia Kunlun setelah 9 kaisar. Kebenarannya ada di atas, akulah Raja Dunia. Su Xiao, mengenakan karangan bunga pohon suci di kepalanya, menghadapi pukulan lawan dan memukulnya dengan seni bela diri Kaisar Naga Tinju Klan Naga. Bang! Kedua lampu tinju bertabrakan di udara, dan pemandangan keruntuhan Su Xiao yang diharapkan tidak terjadi. Sebaliknya, Sage Agung Jueming tertangkap basah dan mundur selangkah. Tapi dia tidak terluka, tapi wajahnya menjadi semakin khawatir, dan dia berkata, Kunlun telah berubah. Generasi lain telah menguasai jalan suci kebenaran. Pantas saja mereka begitu percaya diri, bagus, bagus, bagus. Sage Agung Jueming bergegas dengan kecepatan lebih cepat, dan menggunakan segel ilahi Jueming yang diciptakan sendiri untuk melakukan berbagai gerakan membunuh yang mengerikan. Su Xiao tetap tenang, dan tinju Kaisar Naga menghadapinya dengan tenang. Bang bang bang. Saat Grid Sage Jueming mengambil tindakan, Su Xiao hanya bisa bertahan secara pasif, namun pada akhirnya dia lebih memilih terluka daripada menyerah. Tidak bisa mundur, tidak bisa menyerah. Ini adalah prinsip jalan suci Kaisar, Kaisar menjaga gerbang negara, dan Raja meninggal di negaranya, begitu dia mundur, kekuasaan Kaisar akan sangat berkurang. Namun jika Anda tidak mundur, kekuatan Kaisar akan menjadi semakin berani saat dia bertarung. Nyanyian antara langit dan bumi juga bergema tanpa henti. Bayangan emas agung di belakang puncak Cixiao mengangkat tangan mereka, dan ada sinar cahaya suci seperti aliran emas, jatuh ke atas Su Xiao. Cahaya suci itu menimpa Su Xiao, dan luka yang dideritanya langsung sembuh. Kebenarannya ada di atas, saya adalah Raja Dunia. Semakin banyak Su Xiao bertarung, semakin berani dia. Tidak hanya dia tidak mundur 1 inci pun, tetapi cahaya suci di tubuhnya menjadi lebih terang. Ini benar-benar mitos dunia. Surga memujinya. Mu Xuankong melihat bayangan emas yang megah di segala arah dan sangat terkejut. Penglihatan ini hanya terlihat di buku dan legenda kuno. Ekspresi Grid Sage Changmang yang sebelumnya sinis menjadi lebih serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, gadis ini ditakdirkan untuk menjadi Raja Kunlun. Di sisi lain, Kam Sekte Suantian melihat bayangan emas yang megah dan cahaya suci yang keluar dari tangan mereka, dan wajah mereka terlihat sangat jelek. Sage Agung Jueming tiba-tiba menjadi cemas, mengetahui bahwa dia tidak dapat lagi menahan apapun dan harus mencapai target dengan satu serangan untuk mengalahkan lawannya sepenuhnya. Bumi Kotor Yama. Sage Agung Jueming mengaktifkan wilayahnya sendiri dan memadatkan neraka Yama setinggi 1000 kaki Yama itu seperti seorang pendeta di neraka, dengan tekanan yang tak ada habisnya, dan bahkan cahaya ilahi samar bermekaran di matanya. Jelas sekali ada pola dewa menakutkan yang tertinggal di kedalaman matanya. Ini adalah gerakan membunuh yang melampaui seni bela diri tingkat roh naga. Bagus sekali. Tapi sebelum semua orang bisa berteriak, Su Xiao, yang tidak bergerak, tiba-tiba melompat ke udara. Ledakan. Ketika Kaisar marah, jutaan mayat dibaringkan, darah mengalir ribuan mil, dan gunung serta sungai di dunia bergetar. Tangan kanan Su Xiao menamparkan ke arah bumi jahat Yama, pola ilahi nirwana mekar di punggung tangannya, dan Nimi mengulurkan tangannya untuk mengambil tindakan lagi. Api merah keemasan melilit tulang tangan perkasa dan berguling dengan aura kehancuran. Bang! Dada Qianzhang Yanluo langsung hancur, dan kepalanya langsung diremukkan oleh tulang tangannya. Fiuh! Sage Agung Jueming memuntahkan darah dan memandang Su Xiao dengan rasa takut, tangan pemusnahan ilahi, ini adalah warisan dari penguasa pemusnahan ilahi, Su Xiao. Bagaimana Anda bisa menjadi seorang makhluk hidup? Itu tangan ajaib. Sage Agung Jueming sangat menyesalinya. Pantas saja tulang tangan bisa dengan mudah mengalahkan penjara darahnya. Itu adalah tangan dewa. Itu juga merupakan tangan penguasa nirwana yang terkenal, penguasa Kunlun yang tercatat dalam buku-buku kuno, dia menghancurkan 10 roh iblis dan penguasa sendirian dengan keberaniannya yang tak kenal takut. Itu adalah dewa perang Kunlun yang memang layak diterima. Roh iblis yang dia bunuh ketakutan, dan bahkan setelah kematian mereka masih tertindas di kaki pegunungan pemakaman. Roh-roh iblis itu sangat marah hingga mereka mengertakkan gigi, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Kebenaran ada di atas dan aku adalah Raja Dunia. Su Xiao mengenakan karangan bunga di kepalanya yang diikat oleh Lin Yun dengan tangannya sendiri. Dia berdiri di kehampaan, dan kekuatan Kaisar muncul. Pada saat ini, dia tampak seperti Raja Dunia. Dalam sekejap, dia dan Sage Agung Jueming mengubah serangan dan pertahanan mereka, memaksa pihak lain untuk bertahan secara pasif dan dipukuli, yang sangat menyedihkan.
Su Xiao menunjukkan ketajamannya dan menstabilkan situasi di Scarlet Xiao Peak dengan kekuatan tangan sucinya. Tapi 108 puncak gerbang luar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Banyak murid Sekte Pedang berkumpul di puncak Yantian, puncak utama Sekte Luar, untuk bertarung melawan sejumlah besar Holy Lord dan puluhan Holy Lord. Meskipun ada biksu suci dari Istana Surgawi Langya dan Gunung Shen Huang yang membantu dalam pertempuran, kerugian jumlahnya masih terlalu besar. Ye Ziling menggunakan pedang Shenlong sampai batasnya dan menggunakan perintah Tianlong kecil untuk melawan Zhuge Qingyun, pemimpin Sekte Xuantian. Zhuge Qingyun telah lama dikenal sebagai orang suci terbaik di antara manusia, dan Chang Xuanhai mengalahkan Feng Jue dengan buruk di pertempuran pertama. Sekarang dia telah berkultivasi ke tingkat orang suci, dengan mengandalkan Xuantian Baojian, dia menekan Ye Ziling ke kondisi yang sangat memalukan. Pada awalnya, Ye Ziling masih bisa bersaing dengan lawannya, namun seiring dengan semakin banyaknya 108 puncak yang jatuh, terlihat jelas bahwa dia tidak lagi mampu mengalahkannya karena energi bumi melemah. Zhao Yan, Gong Sun Yan, Mu Sueqin, Mu Qingqing dan orang suci lainnya sudah terluka dan mereka hanya bisa bertahan dengan satu nafas. Su Xiao benar-benar menakutkan. Puncak Qixiao stabil, tapi kalian semua harus mati. Zhuge Qingyun memperhatikan situasi pertempuran di puncak Qixiao dan memutuskan untuk tidak menahan diri. Beberapa cakram bulan muncul di belakangnya, membalikkan dunia dan menelan semua niat pedang Su Xiao. Ketika alam semesta benar, semuanya akan terbayar. Ye Ziling segera terlempar dan naga itu meraung dengan sedih. Zhao Yan dan Gong Sun Yan melihat ini dan bergegas maju dengan tegas. Lengan belalang sembah itu seperti kereta. Zhuge Qingyun mencibir, menggunakan kekuatannya untuk menghadapi apa yang disebut orang suci ini, tanpa Ye Ziling yang menghalanginya, akan semudah meremas semut sampai mati. Tapi saat dia hendak mengambil tindakan, cahaya pedang menusuknya begitu keras hingga dia tidak bisa membuka matanya, dan dia merasakan aura yang sangat berbahaya. Zhuge Qingyun menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mundur, bergerak dan menghindar dengan panik. Fiuh. Namun ketika dia jatuh ke tanah, masih ada bekas darah yang mengerikan di pipinya, dan darah terus mengalir, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Zhuge Qingyun, kita sudah lama tidak bertemu. Sebuah suara datang perlahan, dan Ye Ziling, Mu Xuankong dan yang lainnya merasa itu sangat familiar, dan mereka segera menoleh ke belakang. Saya melihat seorang kultivator pedang di udara mengenakan kemeja hijau, dengan wajah seperti mahkota batu giok, tampan, dan perlahan jatuh sambil tersenyum tipis. Dia tampan tanpa celah dan keanggunan yang tak tertandingi, seperti peri pedang yang turun dari langit, senyumannya membuat orang merasa seolah-olah bermandikan angin musim semi, dan ekspresinya terkejut. Kakak senior Lin. Kubur playboy itu. Playboy yang terkubur itu ada di sini. Semua biksu alam suci di puncak Yantian, serta sejumlah besar murid Sekte Pedang, tampak sangat bersemangat setelah melihat ini. Adik laki-laki, kamu akhirnya sampai di sini. Kami diintimidasi begitu keras. Feng Jue terlatih tatih ke depan dan bergegas ke depan, dia menangis dengan sedihnya dan air mata terus mengalir dari matanya. Dia adalah seorang setengah biksu di puncak, dan dia tidak bisa ikut campur dalam urusan di puncak utama. Dia hanya bisa datang ke puncak terluar untuk membantu. Namun meski begitu, dia masih diintimidasi dengan kejam. Parahnya, banyak orang yang mengetahui bahwa dia adalah murid Yao Guang, dan mereka tidak membunuhnya semampu mereka, jelas mereka ingin mempermalukannya. Setelah diintimidasi dengan keras, dia tersenyum dan berkata, kamu juga murid Yao Guang, hahaha. Feng Jue sangat marah dan kesal sehingga dia ingin menemukan lubang di tanah dan merangkak ke dalamnya. Beberapa kali dia ingin mencari kematian, tapi dia hanya mendapat pelajaran keras yang menyuruhnya untuk menjaganya. Menjaganya akan menjadi aib bagi Yao Guang, dan dia yang hidup akan menjadi penghinaan bagi Yao Guang. Itu membuat orang lain tertawa dan berpikir secara mendalam. Siapa yang menindasmu? Lin Yun melangkah maju untuk menghiburnya. Feng Jue merasa sedih dan mengulurkan tangannya dan berkata, mereka semua berkata bahwa saya tidak layak menjadi murid Yao Guang saya dan menggunakan nama saya untuk mengejek gurunya. Kulit Lin Yun sedikit berubah, dan tatapan dingin muncul di matanya. Guru pernah berkata bahwa Feng Jue tidak bodoh atau kurang berbakat, dia tidak akan benar-benar membangkitkan bakatnya sampai dia mencapai alam suci, orang-orang ini benar-benar bertindak terlalu jauh. Terutama dia, Zhuge Qingyun. Feng Jue menunjuk ke arah Zhuge Qingyun dan berkata, itu dia. Beritahu orang lain untuk tidak membunuhku. Jika kamu menahanku, kamu akan meninggalkan rasa malu Yao Guang. Lin Yun maju selangkah dan menatapnya dengan mata dingin.
Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Zhuge Qingyun mencibir. Kakak Lin, apakah kamu menikah dengan putri ke-9? Pada saat ini, Ye Ziling melangkah maju dan berkata bahwa dia merasa masalah ini sangat penting bagi Lin Yun dan dia harus memberitahunya. Bagaimana kamu tahu? Lin Yun berkata dengan rasa ingin tahu. Ye Ziling berkata, putri ke-9 memberitahu banyak orang bijak dan orang suci bahwa Anda adalah suaminya di puncak Cixiao. Semua orang di dalam dan di luar sekte pedang mendengar dengan jelas. Ekspresi Lin Yun sedikit berubah, matanya tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke arah puncak Cixiao, dan dia mengepalkan tangan kanannya. Dia tahu apa artinya ini, bahwa Su Ziao telah memilihnya, mengkhianati kekaisaran Shenlong, dan mengkhianati permaisuri Shenlong. Bahkan jika kekacauan di sini mereda, permaisuri naga tidak akan membiarkannya pergi. Meskipun ditentang oleh puluhan ribu orang, dia dengan tegas membuat keputusan dan menyatakan kepada dunia bahwa dia adalah istri Lin Yun. Jika suami Anda dalam kesulitan, Anda tidak akan pernah melihat ke belakang. Ziao. Mata Lin Yun basah, dan ribuan pikiran muncul di benaknya. Ziao, aku berhutang banyak padamu. Xuan Tian Bao Jian, balikkan dunia. Tapi Zhuge Qingyun mengambil kesempatan ini dan memanfaatkan gangguan Lin Yun untuk melancarkan serangan diam-diam. Saudaraku, hati-hati. Mu Qingqing dan yang lainnya berseru. Tidak ada yang perlu mengingatkannya, Lin Yun sudah menyadarinya. Dia meliriknya, dan kemarahan yang tak ada habisnya keluar dari matanya. Tubuh Dewa Naga tertinggi. Lin Yun mengaktifkan tubuh Dewa Naga tertinggi, dan naga itu meraung di dalam tubuhnya, darahnya mendidih dan terbakar, dan di luar langit, bintang naga biru siap bergerak. Bang! Hanya dengan satu pukulan yang berisi tekanan bintang tertinggi ini menghancurkan semua roda bulan yang memadatkan alam semesta. Fiuh! Zhuge Qingyun terkejut, mengeluarkan seteguk darah, dan mundur beberapa langkah. Murid Tian Xuanzi benar-benar tidak tahu apa-apa kecuali serangan diam-diam. Lin Yun maju selangkah dan naik ke udara. Tekanan dari Holy Lord dilepaskan, dan kultivasi serta kekuatan fisiknya menyatu. Seluruh tubuhnya sangat marah, seperti naga yang hidup. Apa yang sedang terjadi? Zhuge Qingyun ingin mundur, tetapi mendapati tubuhnya menjadi sangat kaku di bawah kekuatan naga. Seharusnya tidak, bahkan jika dia menerobos Holy Lord, dia seharusnya tidak mendapat tekanan seperti itu. Ledakan. Tapi dia tidak bisa membiarkannya berpikir terlalu banyak. Lin Yun meraih bahunya dengan 5 jari, dalam sekejap, darah berceceran dan 5 lubang muncul di bahunya. Cak. 5 jari Lin Yun seperti pisau tajam, menggaruk sepanjang bahu, dalam sekejap daging dan darahnya terpisah, bahkan tulangnya pun tergores. Kamu ingin mengampuni nyawa adik laki-lakiku untuk mempermalukan tuanku. Oke, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Cahaya dingin di mata Lin Yun bersinar dengan liar, dan sebelum pihak lain bisa bereaksi, dia menyerang pihak lain satu demi satu. Bang 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 bang. Zhuge Qingyun terus-menerus didorong mundur, fondasi sumber sucinya diputus dan diserang, dan dia segera jatuh dari Raja Suci ke Raja Suci, dan kemudian dari Raja Suci ke alam hidup dan mati. Bang! Saat sumber suci hancur, kultivasi Zhuge Qingyun hancur total, pembuluh darah naganya terputus, dan semua meridiannya hancur. Dalam kehidupan ini, dia hanya bisa menjadi orang tidak berguna yang tidak bisa berlatih seni bela diri. Adegan ini terjadi dalam kilatan petir, yang lain tidak sempat bereaksi, ketika mereka bangun, mereka semua tercengang. Aku tak terkalahkan di alam Holy Lord. Lin Yun naik ke langit dan bergabung dalam pertempuran di puncak Yantian. Dia memilih para Holy Lord untuk menyerang, dan segera menarik lebih dari selusin Holy Lord. Mengandalkan tubuh Dewa Naga tertinggi, dia mampu mengalahkan banyak musuh satu persatu tanpa mengalami kerugian apapun. Sebaliknya, dia sesekali menembakkan beberapa sinar cahaya pedang. Para biksu alam suci di sisi sekte Xuan Tian terluka secara langsung dan parah. Setelah lebih dari 30 gerakan, sebagian besar biksu Raja Suci dari sekte Xuan Tian terbunuh atau terluka. Ketika dia kembali dari dunia luar, dia telah bertemu dengan Dewa Ilahi, Raja Ilahi, dan Leluhur Ilahi. Dia tidak lagi seperti sebelumnya, dan kekuatannya jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan orang-orang ini. Sama seperti menyembeli ayam dan anjing, para wali ini dibunuh dengan tangisan hantu dan serigala yang melolong 1/4 jam kemudian, lebih dari 10 wali yang bertarung dengannya mati atau sengsara. Adegan berdarah dan kejam seperti itu membuat takut para Holy Lord dan Holy Lord yang tersisa di kamp sekte Xuan Tian hingga mereka kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Lin Yun melirik mereka, dan sekelompok orang berbalik dan lari, bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat langsung ke arah mereka.
Saya akan pergi ke puncak Cixiao untuk bertarung, dan saya akan meminta Anda untuk membersihkan medan perang. Lin Yun menangkupkan tangannya dan berkata kepada Ye Ziling dan yang lainnya, lalu membentuk segel dengan tangannya, dan 3.000 kain sutra muncul dalam cahaya suci, mengembun menjadi naga biru tertinggi yang dapat mengendalikan angin dan guntur. Semua orang memandang Holy Lord dan Holy Lord yang dibunuh dan dimutilasi oleh Lin Yun, dan mereka semua seperti berada dalam mimpi. Mereka terbangun seperti mimpi ketika melihat Lin Yun menunggangi naga biru di langit. Selamat tinggal pria tampan itu. Selamat tinggal pria tampan itu. Selamat tinggal pria tampan itu. Mereka menundukkan tangan dan memberi hormat dari lubuk hati mereka yang terdalam. Gong Sun Yan dan orang suci lainnya juga sangat bersemangat, dan masing-masing mengangkat tangan dan berteriak dengan keras. Ini adalah gaya keindahan yang terkubur, inilah kemuliaan sekte pedang mereka. Untuk sesaat, gunung-gunung berguncang, dan mereka semua kembali memberi penghormatan kepada pria tampan itu. Hahaha, kubur si playboy, akhirnya kamu sampai di sini. Aku menahan nafas hanya untuk melihatmu lagi, tapi kamu akhirnya sampai di sini, hahaha, aku bisa mati dengan tenang. Ingatlah untuk memberi tahu Yao Guang bahwa saya tidak akan pernah menyesal mengolah tubuh fisik dalam hidup ini, apalagi melindungi Yao Guang. Di puncak Zixiao, petapa agung Long Yun, yang 1 lawan 6, melihat Lin Yun mengendarai Changlong, dan tidak bisa menahan tawa itu penuh kelegaan dan kepahlawanan yang tak terbatas. Wajah ke-6 orang yang bertarung dengannya berubah drastis. Jika seorang wali agung bertarung dengan mereka dengan keinginan mati, setidaknya 3 atau 5 dari mereka akan dikuburkan bersama mereka, terutama wali agung yang telah menjadi wali dalam daging. Orang tua ini. Lin Yundun memiliki kepala yang besar, di atas kepala Changlong. Dia berbalik dan berkata, siapapun yang membiarkanmu mati, siapapun yang membiarkanmu mati, jika tidak, ambil senjatanya. Ledakan. Sinar cahaya keemasan melesat di udara dari tangan Lin Yun ketika Sage Agung Long Yun menangkapnya, dia menyadari bahwa itu adalah tombak teratai emas Kaisar Buddha. Tubuh tombak teratai emas Kaisar Buddha adalah teratai emas Kaisar Buddha yang tumbuh di pohon suci abadi, sangat berat, memiliki vitalitas yang agung dan luas, serta memiliki kekuatan Buddha yang tak terbatas dan luas. Saat Long Yun memegangnya di tangannya, dia segera merasakan vitalitas agung yang datang darinya, serta banyak esensi suci Buddha. Dia tampak sedang mandi di kolam suci yang diselimuti cahaya Buddha, tubuhnya bersinar dengan kehidupan baru dan vitalitas yang melonjak. Bukan saja dia tidak terlihat seperti akan mati sekarang, tapi dia sepertinya terlahir kembali, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Hal ini membuat Sage Agung Long Yun lengah, dia telah lama bersiap untuk mati, dan emosinya telah muncul sejak lama. Hanya untuk mati. Bahkan setelah dia mengucapkan kata-kata itu, emosi dan suasananya meningkat, tetapi sekarang dia baik-baik saja. Tidak hanya dia tidak bisa mati, tetapi dia juga terlahir kembali dari abu seperti burung phoenix yang bangkit dari abu. Ini sungguh memalukan. Masih mati. Gan. Ketika Kaisar Buddha mengayunkan tombak teratai emasnya, seorang bijak agung yang mengambil tindakan langsung terlempar. Petapa Agung Long Yun segera meraung, kamu tikus, beraninya kamu menindas yang lemah dengan lebih banyak lagi. Kakekmu Long Yun ada di sini. Situasi langsung berbalik. Lin Yun menghela nafas lega, tapi ketika dia melihat ke atas, ekspresinya tiba-tiba berubah. Mereka melihat naga dewa ungu emas sepanjang 10.000 kaki jatuh dari langit, tetapi petapa Agung Fuguanglah yang melihat Su Ziao memamerkan ujung tajamnya dan menggunakan perintah Kaisar Naga untuk mengendalikan jiwa naga untuk menyerang Su Ziao. Siapa yang berani menindas istriku? Lin Yun terlihat di atas Changlong, dia mengabaikan banyak orang yang terbang ke udara dan meraih mereka dengan satu tangan. Kemarahan naga biru. Dua pola ilahi muncul di telapak tangannya dan berputar, dan cakar naga yang sangat besar muncul di udara, meremas leher naga emas ungu di depan semua orang. Su Ziao mendongak dan kebetulan melihat tatapan Lin Yun saat mata mereka bertemu, mereka saling memandang dan tersenyum, penuh gairah dan rasa manis yang tak ada habisnya. Suami dan istri memiliki pikiran yang sama, meskipun mereka mati dalam pertempuran hari ini, tidak akan ada penyesalan. Bab 2420 berusaha sekuat tenaga. Naga perkasa itu ditangkap dengan satu tangan. Sekte pedang memiliki radius ribuan mil, dan kedua sisi huru hara serta banyak biksu suci yang menyaksikan pertempuran itu dikejutkan oleh pemandangan ini. Naga ilahi emas ungu sangat ganas, dialah yang telah membuat petapa Agung Changmang menghilang dari pandangannya sebelumnya. Itu adalah Sage Agung Changmang yang kekuatannya sebanding dengan Sage Agung Jueming. Namun, naga dewa ungu emas itu tercekik oleh cakar naga dan tidak bisa bergerak.
Bang bang bang. Naga emas ungu berjuang mati-matian, tubuhnya menamparkan ke segala arah, dan banyak puncak di sekitar sekte pedang hancur berkeping-keping. Setelah melihat pemandangan ini, wajah Sage Agung Fuguang sedikit berubah, dan serangannya terhadap Sage Agung dari ras monster dan Tuan Hantu sedikit lebih lambat. Kembali. Dia mengaktifkan perintah Kaisar Naga, yang menelan energi spiritual langit dan bumi, dan kemudian kekuatan kekaisaran yang agung menyembur keluar untuk memberkati naga ilahi. Kakak. Kekuatan naga dewa ungu emas melonjak, dan akhirnya terlepas dari belenggu cakar naga biru dan terbang menuju langit. Lin Yun, yang sedang menatap Su Xiao, mendongak dan melihat naga dewa ungu emas yang telah melepaskan diri dari kekangannya terbang ke atas dan memamerkan giginya ke arah Lin Yun, menampakkan aura yang ganas dan ganas. Mengungkapkan sikap mendominasi, mencari kematian. Mata Lin Yun tajam, dan saat dia mengaktifkan kode pedang Tianlong, dia langsung memahami kekuatan Tianlong. Dia tidak bisa tidak menggunakan kekuatan naga surgawi untuk membalikkan kemarahan naga biru. Dalam sekejap, langit dan bumi menjadi pucat, dan angin serta guntur meledak. Ledakan. Naga ilahi emas ungu, yang akan kembali ke tingkat Kaisar Naga, langsung ditarik kembali, dan cahaya keemasan muncul di telapak cakar Changlong. Saat ditarik masuk, ia ditekan oleh kekuatan naga surgawi, dan ia segera gemetar ketakutan. Tapi sebelum dia bisa menjauh tepat waktu, cakar Changlong yang besar mencengkeram kepala naga lawan, lalu Lin Yun mengepalkan jari-jarinya erat-erat dan menghancurkan kepala naga itu ke udara dengan keras. Ledakan. Naga ilahi emas ungu bukanlah naga dewa sungguhan, melainkan bayangan suci yang dibentuk oleh jiwa naga yang terkondensasi, namun meski begitu, pemandangan ini mengejutkan banyak biksu dan membuat mereka tercengang. Ya Tuhan, aku sangat bersemangat. Itu terlalu berlebihan. Cakar Changlong dihancurkan oleh naga. Agak aneh. Cakar Changlong ini jelas diberkati oleh tekanan lain. Petapa Agung Fuguang ceroboh. Ada banyak diskusi dari semua sisi, dan ketika Petapa Agung Changmang melihat pemandangan ini, dia tertawa terbahak-bahak. Senang, senang, hahaha. Petapa Agung Changmang tidak bisa berhenti tertawa, meskipun lukanya menyakitkan, dia tetap tertawa. Sebagai seorang leluhur tua dari garis keturunan Changlong, tidak ada yang bisa membuatnya sakit kepala lebih cepat daripada cakar Changlong yang menghancurkan naga ilahi emas ungu. Sepadan. Wajah Sage Agung Fuguang berubah drastis. Dia tidak lagi peduli dengan Sage Agung klan iblis dan Tuan Hantu. Dia memisahkan mereka berdua dengan telapak tangan dan jatuh dari langit. Sage Agung Jueming mengulurkan kedua telapak tangannya dan dengan cepat mundur ke Sage Agung Fuguang. Su Xiao tidak mengejarnya, dia hanya diam-diam membubarkan jalan suci kaisar dari tubuhnya dan mundur dengan tenang. Lin Yun melompat turun dari Changlong yang diubah oleh Linggu dan mendarat di aula utama puncak Cixiao, dia memandang semua orang dengan ekspresi sangat bersemangat. Xiao, kakak kelima, kakak kedua, kepala sekolahmu. Melihat sekeliling, dia melihat semua orang yang dia kenal. Lin Yun dipenuhi dengan emosi. Lalu dia melihat ke tempat jauh di dalam sekte pedang yang diselimuti cahaya pedang berdarah. Lin Yun akhirnya menetap di hatinya, garis suci sekte pedang belum terputus, dan perjalanan tuannya melewati kesengsaraan tidak terlalu terganggu. Lagi pula dia tidak terlambat. Akhirnya, mata Lin Yun tertuju pada Su Xiao, dan dia segera melihat karangan bunga di kepalanya, yang diikatkan secara pribadi oleh Lin Yun untuknya pada hari pernikahan. Lin Yun tersenyum dan berkata, kamu harus memakai mahkota. Su Xiao tersenyum ringan dan berkata, saya lebih suka karangan bunga yang kamu buat sendiri. Setelah bertemu lagi setelah berpisah di lembah para dewa keheningan di pegunungan pemakaman, keduanya banyak bicara satu sama lain. Tapi sekarang bukanlah kesempatan untuk jatuh cinta, jadi mereka hanya bisa saling menahan diri dan menekan perasaan di hati mereka. Su Xiao menatap Lin Yun dan berkata, saya telah berbicara tentang Anda dan saya di depan semua orang di dunia. Mulai sekarang, Anda tidak dapat meninggalkan saya. Lin Yun Dao, beraninya kamu. Jian Jingtian terbatuk beberapa kali, terlihat sedikit tidak puas. Sejak itu, pasangan ini masih memamerkan kemesraan mereka di sini. Kakak senior. Lin Yun tersenyum dan mengangguk kepada yang lain. Semua orang suci kembali. Sage Agung Fuguang di sisi lain platform Tao memiliki wajah muram, dia mengangkat tingkat Kaisar Naga dan mengeluarkan panggilan kepada Sage Agung yang tersebar ke segala arah. Rencana awalnya adalah mencabut puncak sekte pedang sedikit demi sedikit, memutus semua pembuluh darah suci satu persatu, dan akhirnya merobohkan puncak utama. Selama simpul terluar tidak dihilangkan, energi tanah Musuan Kong di puncak utama akan terus sulit untuk ditangani.
Tanpa diduga, ia telah berevolusi menjadi situasi ini setelah berliku-liku. Untungnya, 70 atau 80 dari 108 puncak sekte luar telah rusak, dan 3 dari 7 puncak utama juga telah rusak. Sekte pedang telah kehilangan sebagian besar energi bumi. Maka akan lebih baik untuk memanggil semua orang suci yang agung, bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, dan menghabisi semua orang di puncak utama. Suara mendesing. Orang bijak dari puncak Shen Xiao, puncak Zik Xiao, dan puncak Jin Xiao segera berhenti bertarung dengan lawan mereka dan terbang menuju puncak Qi Xiao. Tidak lama kemudian, Sekte Xuantian mengumpulkan 20 orang suci agung di puncak Qi Xiao. 4 orang suci agung tidak terluka atau terlalu serius untuk dilawan. Di puncak Shen Xiao, Ye Guhan dan Xiao Bingfeng saling memandang. Xiao Bingfeng tidak ragu-ragu, dan terbang menuju puncak Qi Xiao dengan kucing kecil pencuri di pelukannya. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih keluar dari puncak Shen Xiao. Dia adalah saudara muda Yao Guang, petapa agung Cheng Wang yang menjaga Gua Netherworld. Paman Tuan, Ye Guhan dengan cepat memberi hormat. Petapa agung Cheng Wang berkata, silakan, saya akan berjaga di sini. Ye Guhan merasa lega dan bergegas menuju puncak Qi Xiao dalam sekejap. Pada saat dia kembali, Sage Agung Jing Chen, Sage Agung Long Yun, dan Master Pedang Tian Xuan juga telah tiba. Para orang suci agung dari kedua sisi berkumpul di dojo di depan aula utama puncak Qi Xiao. Untuk sesaat, kekuatan suci bangkit dan suasana menjadi tegang. Sage Agung Fu Guang tidak terlihat terlalu tampan. Saya pikir saya bisa mengandalkan kekuatan angka untuk mengalahkan lawan secara langsung dalam satu gerakan. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa ada 5 karakter kejam di sisi lain, Jian Jingtian, Ye Guhan, Sein Pedang Tian Xuan, Jing Chen Great Sage dan Long Yun Great Sage, serta monster klan Great Sage dan demon yang misterius. Dao Sage Agung. Ada 7 Sage Agung, termasuk Lin Yun dan Su Ziao, 2 mitos jenius yang sebanding dengan Sage Agung. Total ada 9 orang yang dapat bersaing dengan Sage Agung. Di sisi lain, meskipun ada 20 orang suci besar di pihak kita, banyak yang terluka. Master Pedang Fuyu dilukai oleh Master Pedang Tian Xuan, dan paling banyak dia masih memiliki setengah dari kekuatannya. Ye Guhan melukai 3 orang suci agung, dan Long Yun melukai 3 orang suci agung. Hanya ada 13 orang suci agung yang benar-benar masih berada di puncaknya. Ada keuntungannya, tapi keuntungannya hanya sedikit. Jika pihak lain bersikeras untuk mempertahankan puncak Qi Xiao, mereka tidak akan dapat merebutnya untuk sementara waktu, dan kedua belah pihak segera menemui jalan buntu singkat. Dia tidak memasukkan Xiao Bingfeng. Jika dia memasukkan Xiao Bingfeng, apa yang disebut keuntungannya akan lebih kecil dari yang dibayangkan. Semua orang dari Sekte Pedang berkumpul di sekitar Lin Yun, dan ada tanda-tanda samar bahwa dialah pemimpinnya. Wajah Sage Agung Fu Guang berubah, dan dia memikirkan tindakan balasan, dan berkata dengan dingin, pemakaman nona muda benar-benar luar biasa. Segera setelah Anda muncul, Sekte Pedang Anda benar-benar menstabilkan situasi. Lin Yun tidak berkomitmen dan tidak menanggapi pihak lain. Petapa Agung Fu Guang berkata sambil tersenyum, saya punya saran. Jika kita benar-benar bertarung, Sekte Pedang Anda pasti akan menderita. Bahkan jika kita dapat mempertahankan jalan buntu, memulai pertarungan di puncak Qi Xiao pasti akan mempengaruhi Vena Suci. Master Pedang Pengubur Bunga, kamu adalah suami dari Putri ke-9. Putri ke-9 baru saja bertarung melawan Sage Agung Jueming, dan dapat dikatakan bahwa dia tidak akan kalah. Jika kamu bersedia bertarung denganku, selama pertarungan bisa saja seri, aku akan memimpin semua orang meninggalkan puncak Qi Xiao. Jangan ikut campur dalam kesengsaraan Yao Guang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di Jianzhong memiliki ekspresi yang berbeda, ada yang termenung, ada pula yang terlihat main-main, tidak mempercayai janjinya sama sekali. Beberapa orang dengan marah mengkritiknya karena tidak tahu malu. Dia, seorang suci puncak yang menguasai jalan suci abadi, sebenarnya ingin melawan Lin Yun. Sage Agung Fu Guang tersenyum dan berkata, apa? Putri ke-9 bisa bertarung imbang dengan Sage Agung Jueming, apalagi kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan saya. Ini adalah cara tingkat rendah untuk memprovokasi para jenderal, dan orang suci agung yang hadir bahkan tidak memiliki keberanian untuk membantahnya. Jian Jingtian berkata, jika Anda pergi sekarang bersama orang-orang dari 3 tanah suci, saya jamin bahwa saya tidak akan menimbulkan masalah apapun bagi Anda di masa depan. Ngomong-ngomong, saya telah membantai Sekte Xuantian. Ekspresi banyak orang bijak yang tidak mengetahui hal ini berubah menjadi gempar. Apa yang dimaksud dengan penyembelihan?
Bukankah ini yang dikatakan oleh para biksu iblis? Jian Jingtian adalah murid Yao Guang, seorang pendekar pedang yang jujur, tapi dia sebenarnya bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Mereka terkejut dan memandang Jian Jingtian dengan tidak percaya. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan penyembelihan? Jian Jingtian berkata dengan dingin, itulah artinya secara harfiah. Para biksu alam suci Suantian yang menyinggung sekte Jian saya, murid-murid mereka dan keturunan-keturunan mereka, berapapun usianya, semuanya dibantai. 2 orang suci yang tertinggal juga dibantai oleh saya. Aku hanya menggunakan 10 pedang. Semua orang menarik napas dan merasa gemetar. Jian Jingtian memandang sekelompok orang dengan tenang. Jika orang-orang dari 3 tanah suci mau mundur, dia memang bisa berhenti mengejar mereka. Holy Lord Phoenix Ilahi dan Tian Xuanzi akhirnya akan menentukan pemenangnya. Jika Holy Lord Shen Huang dikalahkan, jika semua orang ini pergi dan hanya Tian Xuanzi yang tersisa, mereka mungkin tidak dapat menghentikan Tian Xuanzi dengan kekuatan gabungan mereka. Su Ziao tiba-tiba menyadari ada cakar tulang di tangan kanan Lin Yun. Cakar tulang itu bersinar dengan cahaya dingin metalik yang menempel di luar, terlihat sangat tajam, tetapi tidak mempengaruhi kelenturan jari. Tanganmu, Su Ziao berbisik. Lin Yun memegang tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Meskipun tulang naga langit belum sepenuhnya dimurnikan, ia setengah menyatu dengan dirinya sendiri, dan dapat digunakan sebagai kartu truf di saat-saat kritis. Xiao Bingfeng memandang orang-orang yang tercengang di sisi lain dan berkata dengan nada mencemooh, semua orang berpura-pura menjadi pria yang bermoral. Bukankah slogan yang kamu teriakkan di sekte Suantian hanya untuk membunuh sekte pedang dan membunuh Yao Guang dengan tanganmu sendiri? Petapa Agung Fu Guang berkata dengan dingin, kami telah memberimu cara untuk bertahan hidup. Jika kamu tidak melawan, bagaimana kamu akan membunuhku? Jangan bandingkan kami dengan pedang iblis ini. Jian Jingtian, trik kecilmu tidak membuatku takut, Tuan. Bicara omong kosong, saya hanya bertanya pada Lin Yun, apakah Anda berani melawan saya? Lin Yun berkata dengan tenang, tentu saja aku bisa melawanmu, tapi lupakan taruhannya. Bahkan jika aku kalah, aku tidak akan meninggalkan puncak Cixiao. Jika kamu benar-benar kalah, aku tidak akan mempercayaimu. Kamu akan menepati janjimu. Dia mendapat peluang di alam Tian Huang dan alam langit biru sebelum budidayanya mencapai tingkat Saint Master, sebelum dia membuat pilihan antara pedang dan keabadian. Master pedang Ziyuan berkata bahwa dia paling banyak bisa setara dengan orang bijak agung dari alam Tao. Sekarang tingkat kultivasinya telah menembus guru suci, pencapaiannya dalam 2 orang bijak agung Tai Chi keabadian telah diubah. Ada terobosan dalam niat pedang. Keterampilan pedang Tianlong dan Phoenix Ilahi yang dia pelajari lagi telah melampaui seni bela diri tingkat roh naga. Tak perlu dikatakan lagi, masih banyak kartu truf lainnya. Menghadapi orang bijak agung yang berada di urutan kedua setelah Tian Xuanzi di Kam Sekte Suantian, Lin Yun benar-benar ingin mencoba kekuatan seperti apa yang bisa dia tunjukkan hari ini jika dia menunjukkannya tanpa syarat apapun.